Baik, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis jenis kabel UTP dan fiber optik serta perbandingan kinerjanya. Latar belakang, dalam membangun jaringan komputer, pemilihan media transmisi sangat menentukan kinerja, stabilitas, dan biaya pemeliharaan. Dua media yang paling umum digunakan adalah kabel UTP dari tembaga dan fiber optik dari kaca atau plastik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan. Tujuan tugas, pertama mengidentifikasi jenis dan karakteristik UTP dan fiber optik, membandingkan parameter kinerja, bandwidth, jarak, interferensi, dan redaman. Ketiga, menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ruang lingkup berdasarkan standar IEEE, TIA, EIA. Pertama ada TIA EIA 568B sebagai standar pengkabelan telekomunikasi di gedung komersial. Kedua IEEE 802.3AB sebagai Gigabit Ethernet over UTP Cat5e or Cat6. Selanjutnya ada IEEE 802.3AE sebagai 10 gigabit Ethernet over fiber optic. Selanjutnya ada ISO IEC 11801 sebagai standar internasional untuk kabel generik. Kabel UTP. Media transmisi merupakan jalur atau media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal data dari perangkat pengirim ke perangkat penerima dalam suatu jaringan komputer. Media transmisi dapat berupa media kabel atau guided media seperti twisted pair, coaxial cable, dan fiber optic, maupun media nirkabel atau unguided media seperti gelombang radio dan satelit. Pada jaringan lokal atau LAN, media kabel masih banyak digunakan karena stabilitas dan keandalan transmisinya. Salah satu media transmisi kabel yang paling umum digunakan adalah unshielded twisted pair atau UTP. Kabel UTP terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilih untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dan crosstalk antar pengguna kabel. Kabel ini banyak digunakan pada jaringan Ethernet karena biaya instalasinya relatif murah, mudah dipasang, serta mendukung kecepatan transmisi yang cukup tinggi untuk kebutuhan jaringan lokal. Standar kabel UTP dikembangkan oleh Telecommunication Industry Association dan Electronic Industries Alliance melalui standar TIA EIA 568 yang mengklasifikasikan kabel UTP ke dalam beberapa kategori seperti Cat3, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a berdasarkan kemampuan bandwidth dan kecepatannya. Berdasarkan standar TIA EIA 568, berikut jenis UTP yang umum. Kita bisa lihat di sini ada sebuah table dengan kategori kecepatan, jarak, bandwidth, dan penggunaan. Pertama ada Cat3 dengan kecepatan 10 megabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 16 MHz dalam penggunaan jaringan telepon dan Ethernet lama. Selanjutnya ada Cat5 dengan kecepatan 100 megabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 100 MHz pada penggunaan fast Ethernet pada jaringan LAN. Selanjutnya ada Cat5e dengan kecepatan 1 gigabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 100 MHz pada penggunaan jaringan rumah dan perkantoran kecil. Selanjutnya ada Cat6 dengan kecepatan 1 gigabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 250 MHz pada penggunaan perkantoran dan sekolah. Selanjutnya ada Cat6a dengan kecepatan 10 gigabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 500 MHz pada penggunaan data center dan gedung bertingkat. Terakhir ada Cat7 dengan kecepatan 10 gigabit per second dengan jarak 100 meter dengan bandwidth 600 MHz dalam penggunaan lab khusus dan atau shielded. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan media transmisi jaringan yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data melalui serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Berbeda dengan kabel tembaga seperti UTP yang menggunakan fiber sinyal listrik, fiber optik mentransmisikan sinyal dalam bentuk cahaya sehingga mampu memberikan kecepatan transmisi yang sangat tinggi serta jarak komunikasi yang lebih jauh. Struktur kabel fiber optik terdiri dari core sebagai jalur utama cahaya, cladding yang berfungsi memantulkan cahaya kembali ke inti melalui prinsip total internet reflection, serta lapisan pelindung luar yang melindungi serat dari kerusakan fisik. Penggunaan fiber optik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media kabel tembaga, seperti kapasitas bandwidth yang sangat besar, redaman sinyal yang rendah, serta ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik.
Oleh karena itu, fiber optik banyak digunakan pada jaringan dengan kebutuhan kapasitas tinggi seperti backbone jaringan, koneksi antar gedung, jaringan kampus, serta infrastruktur penyedia layanan internet atau ISP. Selanjutnya, secara umum, kabel fiber optik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu single mode fiber dan multimode fiber, yang dibedakan berdasarkan ukuran inti serat dan cara perambatan cahaya di dalam kabel. Di bawah ini kita bisa lihat sebuah table dengan jenis, mode, diameter inti, jarak, kecepatan. Di bawah ini kita bisa lihat ada dua jenis, yaitu single mode dan multimode, dengan jarak dan kecepatan yang memiliki perbedaan. Single mode memiliki jarak 2-100 meter plus, sedangkan multimode memiliki jarak 300 meter sampai 2 kilometer. Single mode memiliki kecepatan 100 gigabit per second plus, sedangkan multimode memiliki kecepatan 1-100 gigabit per second. Selanjutnya, karakteristik UTP. Pertama, Cat3. Kabel Cat3 saat ini sudah tidak direkomendasikan untuk instalasi jaringan baru karena keterbatasan kecepatan dan sudah tidak memenuhi standar TIA-EIA untuk jaringan modern. Kita bisa lihat di sini ada parameter dan nilai atau deskripsinya. Bandwidth 16 MHz, jarak maksimum 100 meter, kecepatan transmisi 10 megabit per second, dengan interferensi sangat rendah, redaman sinyal pada frekuensi 16 MHz sekitar 0,4 dB per 100 meter untuk channel. Penggunaan umum pada sistem telepon analog. Selanjutnya adalah Cat5. Cat5 ini sudah tidak diakui dalam standar saat ini dan tidak mendukung gigabit Ethernet dengan baik. Kita bisa lihat di bawah ini dengan parameter dan nilai atau deskripsinya. Bandwidth 100 MHz, jarak maksimum 100 meter, kecepatan transmisi 100 megabit per second, interferensi rendah, redaman sinyal pada frekuensi 100 MHz, sekitar 0,4 dB per 100 meter untuk channel. Penggunaan umumnya yaitu jaringan 100 base TX Fast Ethernet, tapi saat ini sudah usang dan digantikan oleh 5A. Cat 5A. Cat 5A adalah peningkatan dari Cat 5 dengan spesifikasi crosstalks atau NEX yang lebih ketat. Masih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar hingga saat ini, jadi masih digunakan Cat 5A ini. Kita bisa lihat di bawah ada table parameter dan nilai atau deskripsinya dengan bandwidth 100 MHz, jarak maksimum 100 meter, kecepatan transmisinya 1 gigabit 1 gigabit per second, interferensi rendah, redaman sinyal pada frekuensi 100 MHz sekitar 0,4 dB per 100 meter untuk channel. Penggunaan umumnya pada jaringan 100 base TX Fast Ethernet. Kita lanjut ke Cat6. Kabel Cat6 direkomendasikan untuk instalasi baru di lingkungan perkantoran karena mendukung gigabit Ethernet dengan margin kinerja yang lebih baik dan siap untuk upgrade ke 10 gigabit per second pada jarak pendek. Kita bisa lihat di bawah ini ada parameter dan nilai atau deskripsinya dengan bandwidth 250 MHz, jarak maksimum 100 meter untuk 1 gigabit per second. 55 meter untuk 10 gigabit per second. Kecepatan transmisi 1 gigabit per second pada jarak 100 meter, 10 gigabit per second pada jarak 55 meter. Interferensi sedang, redaman sinyal pada frekuensi 250 MHz sekitar 0,2 dB per 100 meter, lebih rendah dari Cat 5A. Penggunaan umum, perkantoran, sekolah, jaringan dengan kebutuhan bandwidth tinggi, persiapan untuk 10 gigabit Ethernet. Selanjutnya ada Cat 5a. Cat 5a adalah versi peningkatan dari Cat 6. Sorry, selanjutnya ada Cat 6a. Cat 6a adalah versi peningkatan dari Cat 6 yang mendukung 10 gigabit per second hingga jarak penuh 100 meter dengan performa lebih stabil. Kita bisa lihat di bawah ada parameter dan nilai atau deskripsinya dengan bandwidth 500 MHz, jarak maksimum 100 meter, kecepatan transmisi 10 gigabit per second dengan 10 gigabit per second hingga 100 meter, interferensi cukup rentan, redaman sinyal sekitar 0,2 sampai 0,3 dB per 100 meter pada frekuensi 500 Hz. 500 MHz. Penggunaan umumnya pada LAN dalam ruangan, kabel patch panel ke perangkat. Selanjutnya ada Cat 7. Cat 7 menggunakan konektor khusus yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan konektor RJ45 standar.
meskipun adapternya tersedia. Di bawah ini kita bisa lihat tabel parameter dan nilai atau deskripsinya. Bandwidth 600 MHz, jarak maksimum 100 meter, kecepatan transmisinya 10 gigabit per second pada jarak 100 meter, interferensinya tinggi, redaman sinyal rendah, karena konstruksi shielded mampu mempertahankan integritas sinyal hingga 600 MHz. Umumnya pada data center, lingkungan dengan interferensi elektromagnetik tinggi, aplikasi serta aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Neshila. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke karakteristik fiber optik, di mana pada pembahasan ini yang pertama akan kita bahas adalah kabel fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode ini memiliki inti yang terbilang sangat kecil, yaitu berukuran 8 sampai 10 mikrometer, di mana di sini cahaya itu merambat lurus dalam suatu mode sehingga hampir tidak ada dispersi antar mode. Inilah mengapa single mode ini bisa mencapai jarak yang sangat jauh dengan redaman yang minimal, yang mana ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan jarak tempuh puluhan hingga ratusan kilometer. Di sini untuk karakteristiknya, bandwidth-nya itu terbilang sangat tinggi, bahkan tidak terbatas secara praktis. Kemudian jarak maksimum transmisinya itu dari 2 kilometer hingga lebih dari 100 kilometer. Ini tergantung pada optik dan standar yang digunakan. Kecepatan transmisinya ada di 100 megabit per second hingga 400 gigabit per second. Ketahanan terhadap interferensi atau EMI-nya ini terbilang sangat tinggi atau bahkan tidak terpengaruh sama sekali karena menggunakan cahaya. Redaman sinyalnya itu sangat rendah dan penggunaan umumnya ada di backbone ISP, telekomunikasi jarak jauh, kabel bawah laut, dan antar gedung kampus. Kemudian jenis yang kedua adalah kabel fiber optik multimode. Di mana di sini karena multimode ini memiliki banyak jenis yang akan kita gunakan sebagai contoh pada pembahasan ini adalah OM4 atau Optical Multimode 4. Yang mana ini merupakan jenis kabel fiber optik multimode generasi keempat yang dirancang khusus untuk mendukung kecepatan tinggi hingga 100 gigabit per second dalam jarak yang lebih jauh dibanding pendahulunya yaitu Optical Multimode 3. Kabel ini memiliki diameter inti hingga 50 mikrometer yang mana ini lebih besar daripada single mode tadi ya. Dan ini dioptimalkan untuk digunakan dengan laser VCSEL atau Vertical Cavity Surface Emitting Laser pada panjang gelombang 850 mikrometer. Bandwidth-nya mencapai 4.700 MHz kilometer. Kemudian jarak maksimumnya 400 meter untuk 10 gigabit per second, 150 meter untuk 40 gigabit per second, dan 100 meter untuk 100 gigabit per second. Kecepatan transmisinya sendiri ada di 10 gigabit per second hingga lebih dari 100 gigabit per second. Ketahanan terhadap interferensinya terbilang sangat tinggi. Redaman sinyalnya ini juga terbilang sangat rendah, yaitu pada 1,5 hingga 2,0 desibel per kilometer. Dan penggunaan umumnya ada di data center modern, backbone kampus, jaringan enterprise kecepatan tinggi. Selanjutnya ada analisis perbandingan antara UTP dan fiber optik. Nah, ini adalah perbandingan antara UTP dan fiber optik. Di sini untuk UTP kami menggunakan UTP kategori 6A dan fiber optiknya kami menggunakan multimode OM4. Di mana dari aspek yang pertama dari kecepatan dan bandwidth, kalau UTP kategori 6A itu ada di 10 gigabit per second kecepatannya dan bandwidthnya ada di 500 MHz. Sementara fiber optik di jenis OM4 itu kecepatannya ada di 10 hingga 100 gigabit per second dan bandwidthnya ada di 4.700 MHz. Di mana di sini sudah bisa terlihat jelas ya, yang lebih unggul itu adalah fiber optik OM4. Kemudian aspek yang kedua itu ada jarak maksimal. Jarak maksimal itu UTP kategori 6A ada di 100 meter. Sementara fiber optik OM4 itu ada di 400 meter untuk 10 gigabit per second dan 150 meter untuk 100 gigabit per second. Kemudian aspek yang ketiga ada ketahanan terhadap EMI. Di mana kalau UTP kategori 6A itu dia rendah karena dia butuh shielding. Sementara fiber optik OM4 itu ketahanannya cukup tinggi karena dia terlindungi. Kemudian ada aspek yang keempat, redaman sinyal. Di mana untuk UTP kategori 6A tinggi pada jarak
lebih dari 50 meter, sementara pada fiber optik OM4 itu sangat rendah. Biaya material per meternya di sini kategori 6A itu hanya 8.000 sampai 15.000, sementara OM4 itu 40.000 hingga 100.000. Ini merupakan salah satu keunggulan dari kabel UTP, yaitu harganya dia jauh lebih ekonomis. Kemudian biaya untuk transmisi dan konektornya. Kalau UTP itu lagi-lagi terbilang murah, di mana dia hanya 50 hingga 100.000 per konektor. Sementara kalau OM4 itu terbilang mahal, ada di 500 bahkan 2 juta per splice. Kemudahan instalasi ini mudah karena dia bisa dikerjakan bisa dikerjakan sendiri. Sementara kalau OM4 itu sulit karena butuh splicer dan OTDR. Selanjutnya untuk ketahanan fisik, untuk kategori 6A itu tidak tahan tekukan tajam, sementara untuk AM4 itu dia lebih tahan tekukan tajam. Kemudian selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Kalau keunggulan dan kelemahan UTP, keunggulannya tuh tentu dia murah, mudah, dan tersedia di mana-mana. Dan dia cocok untuk jarak pendek, biasanya satu lantai di dalam ruangan gitu ya. Sementara untuk kelemahannya, dia gampang terkena interferensi karena tidak ada pelindung dan kualitas sinyalnya biasanya turun drastis atau tidak stabil di 75 hingga setelah 75 hingga 80 meter. Nah, selanjutnya itu adalah keunggulan dan kelemahan fiber optik. Keunggulannya, dia bebas dari interferensi dan redamannya kecil. Dan dia tahan di jarak jauh dan kecepatan tinggi. Sementara kelemahannya itu mahal dan butuh alat khusus. Serta perlu konverter media jika perangkat tidak punya port SVP. Selanjutnya ini adalah perbandingan dalam berbagai konteks implementasi, yaitu rumah, perkantoran, kampus, data center, dan backbone ISP. Kalau di rumah 1 sampai 2 lantai, media yang paling cocok itu ada di UTP kategori 6. Karena dia murah, cukup untuk internet 1 gigabit per second, dan mudah dipasang sendiri. Kalau perkantoran kecil, yang 1 lantai gitu ya, itu juga cocok di UTP kategori 6A karena dia lebih tahan interferensi dari AC, lampu LED, dan mesin kantor. Kemudian untuk perkantoran besar yang lantainya lebih dari satu, yang paling cocok itu adalah fiber backbone plus UTP kemeja. Jadi kabel fiber optiknya itu untuk antar lantai, sementara untuk UTP-nya itu untuk antar meja gitu ya. Jadi lebih hemat biaya. Kemudian untuk data center media yang paling cocok itu adalah fiber optik OM4 atau OM5, yang mana alasannya adalah karena dia memiliki kecepatan tinggi, hemat panas, dan density-nya juga tinggi. Yang terakhir, dalam konteks backbone ISP antar kota, yang paling cocok tentu fiber single mode, karena jarak puluhan kilometer dia tanpa repeater dan redamannya sangat kecil. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus pada laporan ini adalah perancangan jaringan komputer pada sebuah kantor kecil yang memiliki 2 lantai, sekitar 20 sampai 25 perangkat komputer, di mana jaringan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas kerja seperti akses internet, pertukaran data antar komputer, penggunaan printer jaringan, serta penyimpanan data pada file server, di mana setiap lantai itu memiliki beberapa komputer yang terhubung ke switch jaringan. Selain itu, terdapat juga sebuah file server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan secara terpusat, dan seluruh jaringan terhubung ke internet melalui modem atau router. Kalau kebutuhan jaringan dari studi kasus ini, yang pertama ada menghubungkan sekitar 20 hingga 25 komputer dalam satu jaringan, menyediakan akses internet yang stabil untuk seluruh pengguna, mendukung pertukaran data antar komputer melalui file server, menghubungkan perangkat yang berada pada 2 lantai bangunan, karena dia memang ada 2 lantai, dan menyediakan media transmisi yang memiliki kecepatan tinggi dan stabil untuk mendukung aktivitas kerja. Nah, untuk pemilihan media transmisinya, berdasarkan kebutuhan jaringan tersebut, media transmisi yang digunakan dalam kantor ini adalah kombinasi antara kabel UTP kategori 6 dan fiber optik, di mana kabel UTP kategori 6 ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan server dalam satu ruangan atau dalam jarak yang relatif dekat. Sementara itu, fiber optik digunakan sebagai media transmisi untuk menghubungkan jaringan antar lantai sebagai backbone jaringan.
Selanjutnya, alasan pemilihan media transmisi. Pemilihan kabel UTP kategori 6 itu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama, biaya instalasi yang relatif lebih murah, kemudahan pemasangan, serta kemampuan mendukung kecepatan transmisi data hingga 1 gigabit per second pada jarak maksimal sekitar 100 meter. Nah, di sisi lain, fiber optik ini dipilih sebagai backbone jaringan tentunya karena memiliki kapasitas bandwidth yang lebih besar, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi, serta tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Selain itu, fiber optik ini juga lebih stabil untuk digunakan dalam koneksi jarak yang lebih jauh, seperti penghubung jaringan antar lantai dalam suatu bangunan. Dengan menggunakan kombinasi kedua media tersebut, jaringan kantor dapat beroperasi secara lebih efisien, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi data dalam lingkungan kerja. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi, analisis perbandingan, serta studi kasus perancangan jaringan pada kantor kecil 2 lantai yang telah kami lakukan, maka kami menarik beberapa kesimpulan. Ada kesimpulan umum. Yang pertama adalah kabel UTP dan fiber optik memiliki karakteristik yang sangat melengkapi atau yang saling melengkapi. Kabel UTP khususnya di kategori 6 dan kategori 6A itu unggul dalam hal biaya yang lebih murah, kemudahan instalasi, serta ketersediaan jaringan yang luas. Namun, UTP memiliki kelemahan berupa keterbatasan jarak yang mana maksimalnya 100 meter dan kerentanan terhadap interferensi elektromagnetik. Sementara itu, fiber optik terutama baik itu single mode ataupun multi mode seperti OM4 itu unggul dalam hal kecepatan transmisi yang sangat tinggi. Jaringan jangkauannya lebih jauh hingga puluhan kilometer kalau single mode, serta ketahanan sempurna terhadap interferensi. Kelemahan fiber optik terletak pada biaya material dan transmisi yang mahal serta kebutuhan alat khusus dalam instalasinya. Dan yang kedua, tidak ada satu media transmisi yang terbaik untuk semua situasi. Jadi kalau membicarakan mana yang terbaik itu nggak ada, semuanya tergantung kebutuhan masing-masing. Pemilihan media itu memang harus didasarkan pada konteks implementasi yang nyata. Misalkan untuk jaringan rumah atau perkantoran kecil dengan jarak pendek, UTP kategori 6 atau kategori 6A itu sudah pilihan yang paling rasional. Sementara untuk perkantoran besar bertingkat seperti data center hingga backbone ISP, fiber optik tentu menjadi pilihan utama karena ini kan kebutuhan jarak jauh, kecepatan tinggi, dan ketahanan terhadap gangguan listrik. Kemudian pada studi kasus tadi, kantor kecil 2 lantai dengan 20 hingga 25 perangkat, kombinasi hybrid antara UTP dan fiber optik itu merupakan solusi terbaik yang dapat kami tawarkan. Karena kabel UTP kategori 6 itu digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu ruangan karena biayanya murah dan kemudahan instalasinya. Sementara fiber optik kami gunakan sebagai backbone penghubung antar lantai karena kemampuan mentransmisikan data dengan kecepatan dan stabilitas yang lebih baik serta ketahanan terhadap interferensi yang mungkin akan timbul dari instalasi listrik antar lantai. Yang keempat, ada pendekatan hybrid, mampu menjawab kebutuhan efisiensi biaya sekaligus performa jaringan, di mana dengan menggunakan UTP untuk koneksi lokal dalam lantai dan fiber optik untuk backbone antar lantai, jaringan kantor dapat beroperasi secara lebih efisien, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi data seperti akses internet, pertukaran data antar komputer, serta akses ke file server. Selanjutnya, pada studi kasus kantor kecil tadi, ini udah ya, Sal? Nanti ini dipotong ya. Tadi ini double soalnya. Kesimpulan khusus untuk praktik instalasi. Pemahaman terhadap karakteristik teknis media transmisi itu sangat penting sebelum melakukan instalasi jaringan sesungguhnya, di mana parameter seperti bandwidth, jarak maksimum, redaman sinyal, dan ketahanan terhadap interferensi harus menjadi pertimbangan utama agar jarak yang dibangun ini bisa handal, berkinerja tinggi, serta sesuai dengan anggaran dan kebutuhan jangka panjang. Demikian kesimpulan dari presentasi ini. Semoga hasil analisis dan rekomendasi yang kami berikan dapat bermanfaat sebagai acuan dan perancangan dan implementasi jaringan komputer, khususnya pada lingkungan perkantoran kecil maupun pengembangan lebih lanjut di masa mendatang. Thank you so much.